Oh ya, Karena ada jejak itunya, Pak. harus ada jejak ya. Harus ada jejaknya, Pak. Baik. Ini pertanyaan ini cukup kritis. Apakah sejarah ya, itu harus ada tulisan? Ya jelas, orang yang memiliki tulisan pasti memiliki sejarah yang panjang. Tetapi orang yang tidak memiliki tulisan, dia akan hilang sejarahnya karena dia tidak tertulis. Ya. Makanya peradaban-peradaban, kita lihat itu, ada tulisan-tulisan, lihat yang bertahan sekarang. Kita bisa mempelajari tentang peradaban Mesir kuno karena dia ada tulisan. Peradaban Yunani dia ada tulisan. Peradaban Romawi dia ada tulisan. Ya kan? Kemudian peradaban Cina dia ada tulisan. Peradaban India dia ada tulisan. Jadi, negara yang memiliki peradaban, dia memiliki tulisan. Dan dia bisa menulis sejarahnya karena peradaban itu mesti ditulis. Dan bagaimana bisa membaca peradaban itu kalau tidak ada tulisan? Ya kan? Bagaimana kita mengetahui iman akan Yesus Kristus kalau itu tidak tertulis? Makanya tulisan itu adalah bagian penting dari sejarah. Tetapi ingat, tulisan itu perlu dibuktikan dengan sumber primernya. Ya. Kalau sekunder jauh, apalagi tersier. Katanya di tempat ini ada jin mata tunggal. Makanya sering mengganggu mahasiswa di tempat ini. Itu sumber tersier. Lalu masyarakat sekitar memang pernah terjadi melihatnya. Tapi kita cari tulisannya tidak ada. Jin mata tunggal apa yang di situ? Jangan-jangan ada orang hutan matanya satu. Ya kan? Jadi kalau udah tersier saja, sekundernya pun tidak ada, ya, primernya apalagi, ya berarti itu ya hanya mitos, babat, legenda. Apakah itu sejarah? Kalian tuliskan sekarang, dibaca 1000 tahun yang akan datang, akan diteliti orang. Tapi kebanyakan rupanya setelah diteliti, manuskrip-manuskrip yang ada di candi-candi misalnya, ini rupanya cerita, dongeng. Dia memang ditulis, tapi rupanya dia dongeng. Sekali diteliti, ya, bukan tidak benar, dongeng gitu Pak. Dongeng ya ditulis. Rupa dongeng orang zaman dulu tuh. Misalnya cerita Nina Bobo, itu kan lagunya seram tuh. Namanya Nina Bobo, oh Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu kan kutukan, tidak bobo digigit nyamuk. Makanya kalian harus bobo supaya tidak digigit nyamuk, ya enggak? Apalagi namanya Nina. Ya. Jadi pertanyaannya tadi itu ya pasti jelas. Ya. Tetapi tulisan belum tentu membuktikan bahwa terjadi fakta sebenarnya. Contohnya, mohon maaf nih, ada salah satu ditelitilah catatannya, rupanya bonutan. Dikira kitab suci, rupa bonutan. Si A berutang, pakai tulisan bahasanya. Apakah itu masa ya sejarah utang namanya, bukan sejarah. Ya, artinya sejarah itu yang berhubungan dengan peradaban manusia. Ya. Kalau sejarah bangsa Israel, sebagian besar ditulis di kitab suci. Sebagian besar. Ada juga yang tidak ditulis di dalam kitab suci, itu adalah berupa legenda, cerita, dan sebagainya. Contohnya catatan pinggir kitab suci mengenai penjahat di sebelah kanan Yesus. Jadi penjahat ini, menurut penjahat ini sebenarnya memang umurnya itu sudah 2 kali Yesus. Sudah tua ya. Lalu penjahat ini, waktu Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf mau ke Mesir menghadang Yesus.
Jadi ketika dia melihat Yesus, oh Yesus, lewat. Karena penjahat ini tahu itu Yesus. Lewat. Tak jadi dia mau merampok Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Yesus. Lalu dia berjumpa lagi dengan Yesus di sampingnya. Yesus. Ya, dia sampaikan apa? Pertobatan itu. Ingatlah saya jika engkau sampai ke rumah Bapamu. Pada saat ini juga engkau akan sampai ke rumah Bapa. Penjahat di sebelah kanan itu, itulah yang dulu yang menghadang Yesus. Lalu membiarkan Yesus lewat. Itu catatan pinggir kitab. Kalau kalian cari-cari kemana nih? Ini ngarang-ngarang. Ya kan? Gitu juga. Siapa yang menghadap Yesus tuh? 3 raja dari timur. Siapa? Gaspar, Baltasar, Melkior. Apa lihat tuh? Apa? Gaspar, Baltasar, dan Melkior. Lalu ada satu lagi, rupanya berempat. Cuman dia tuh lalu sesat. Saya lupa namanya. Ya, ada namanya tuh. Lah saya kan mendapat cerita itu dari imam waktu misa. Lalu datanglah, dia sudah terlambat. Jadi dia tidak ketemu kawannya itu. Lalu dia itu tidak bisa pulang karena dia harus berjumpa dengan Yesus kan. Akhirnya dia baru ketemu Yesus itu sudah 33 tahun. Waktu Yesus sudah disalib. Baru dia bisa pulang ke tanahnya sana. Ya. Rupanya dia menjadi saksi sejarah. Ya, saya lupa namanya ya, nanti mungkin kalau pas itu boleh dicari. Nah, itu kan catatan pinggir kitab suci. Yang kebenarannya bukan diragukan. Makanya di dalam kitab suci itu kan ada yang disebut dengan apokrip. Kalau bagi orang Protestan itu kan apokrip itu memang bukan kitab suci dan itu kitab suci palsu katanya. Kalau kita apokrip itu adalah tulisannya itu berwibawa tetapi bukan kitab suci. Misalnya kitab Makabe yang ketiga, ya kan? Nah, kalau kita Tobit, Tobit, Yudit bagi orang Katolik itu adalah kitab suci. Makanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah suatu amal. Kitab Makabe yang kedua. Makanya mohon maaf misalnya di gereja non Katolik atau gereja yang memang benar-benar ya gereja Protestan ya tidak lagi ada mendoakan orang. Jadi jangan berharap kalian kawan-kawan kita yang Kristen Protestan mendoakan orang yang sudah mati. Dia percaya bahwa orang yang mati sudah dibaptis langsung menuju rumah Bapa di surga. Nanti dulu iman kita diadili oleh Yesus. Belum lah. Diadili oleh Yesus, sabar dulu. Sabar ya. Kalau yang dosa mortal makanya begini. Ya. Ada katekismus yang dulu waktu saya komuni pertama itu bagus. Bukan menakutkan. Lalu kalau di Jarungkup dulu ada komik-komik yang menakutkan. Kalau orang yang berzina, kemaluannya itu ditusuk. Yang berbohong lidahnya ditarik. Tapi udah enggak ada. Saya waktu pas ke Jarungkup enggak lagi ketemu. Bukan ingin menakutkan kan begitu. Tetapi ingin mengatakan bahwa kita akan terpisah dari Allah. Jadi neraka itu kan terpisah dari Allah. Surga itu bersama Allah, gitu Pak. Kalau udah terpisah dari Allah, apa yang terjadi? Ya enggak bisa apa-apa. Bagaimana bisa terpisah dari Allah? Itu adalah orang-orang yang tidak dibaptis atau orang-orang yang dibaptis tetapi dia menjadi ya anti Allah, anti Kristus. Ya kan? Jadi sebagai orang Katolik, ya kita harus paham bahwa menjadi Katolik itu bukan pilihan kita, tapi anugerah Allah. Panggilan Allah.
dan perutusan dari Allah. Bukan karena bapak mamamu yang baptis, bukan. Bapak mamamu itu hanya alat. Ya kan? Bukan karena ini, tidak. Karena kita adalah anugerah. Ingat tuh, anugerah. Ya. Berikutnya, kita dipanggil dan diutus. Jadi anugerah itu pilihan. Ya, mungkin itu dulu jawaban saya. Silakan, ada yang bertanya? Apa lagi yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ah, gimana? Jadi diskusi kemana kalau ini kan punya keluarga yang beda agama, tapi kami berdoa ke itu yang punya agama tuh karena keluarga yang beda agama ini meninggal gitu Pak. Oh, mendoakan Jadi, orang itu diterima. Ya udah dibaptis gak? Dia beda agama Pak. Bisa ada keluarga yang beda agama, Pak. Jadi yang beda agama ini meninggal. Jadi kita datang kan, lalu kita mendoakannya. Ya, kita mendoakan secara Katolik lah kan? Ya, apakah didengar? Apakah nanti lebih tepatnya tanya pakar eskatologis atau tepatnya ke pakar itu ya? Tapi saya menjawabnya begini. Ya. Karena kita ini adalah berkat. Kita nih Kristen nih menjadi berkat. Sudah sepantas dan selayaknya kita mendoakan orang yang meninggal dunia itu bisa selamat. Karena berkat penyelamatan Yesus Kristus, semua orang itu diselamatkan Yesus. Tapi apakah semua orang itu sadar dan mau menerima anugerah Yesus itu? Nanti dulu. Ya kan? Bagi kita, mendoakan orang yang meninggal dunia itu adalah suatu keharusan. Apapun agamanya. Persoalan dia bisa selamat atau tidak selamat itu urusan Allah. Justru kita mendoakannya. Ya kan? Supaya dia bisa diampuni dosa-dosanya. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan tentram karena kerahiman Tuhan. Nggak ada kan? Moga-moga jiwa-jiwa orang Katolik, kan nggak gitu kita doakan. Ya kan? Nggak ada kan? Doa Katolik nggak pernah langsung ngomong begitu. Nah itu, silakan saja. Saya biasa mendoakan nenek moyang saya, kan nenek moyang saya bukan Katolik. Apakah nanti nenek moyang saya diselamatkan oleh Yesus Kristus? Hak Yesus Kristus. Kita tak boleh ngatur Allah, tidak bisa mendikte Allah. Tetapi karena kita berkat, kita ini kan berkat. Anugerah itu kan berkat. Berkat bagi sesama. Sama seperti Abraham kan. Jika orang memberkati kamu, berkatnya tinggal dalam orang itu. Jika orang mengutuki kamu, kutuknya tinggal di dalam orang itu. Begitu. Karena kita mendapat berkat menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kan bebas. Bebas melakukan kebaikan, bukan kejahatan. Kita ini adalah putra-putri Allah. Karena Yesus Kristus. Itu jawaban saya. Jelas dan tegas kan? Nah itu. Itulah Katolik. Ya, universal. Silakan. Tidak apa-apa, pertanyaan lagi. Daripada tidak ditanya, ngantuk-ngantuk. Daripada nanti kesulitan tidak ditangani, tiba-tiba lalu sasar, udah susah kalau udah sasar. Ya, kalau sesat bisa kembali, sasar itu susah. Lainlah, beda A dan E. Beda tulisan. Sasar udah selesai ya. Udah mati. Dah nanak. Gimana? Wis, ini sejarah Indonesia ya. Latar belakang G30 SPK itu kan latar belakang politik. Itu politik. Jadi kalau politik itu, begini, saya menjawabnya nanti versi saya ini berdasarkan apa yang saya baca, apa yang saya dengar ya. Jadi G30 SPK itu adalah peristiwa politik di mana ingin menguji kepemimpinan Soekarno atau menggulingkan Soekarno. Kita belum jelas di situ. Ya kan? Menguji kepemimpinan Soekarno atau menggulingkan. Tetapi kalau kita lihat latar belakang fakta sejarahnya, ada jenderal-jenderal yang tewas, meninggal
ya gugur, itu membuktikan bahwa telah terjadi yang namanya ya kudeta terhadap negara ini untuk ya politik tertentu. Itu dulu. Politik tertentu. Politik tertentu ini memang secara prinsipnya ada yang mendalanginya. Terungkap fakta itu PKI, Partai Komunis Indonesia. Tetapi kita harus sadari bahwa Soekarno itu ingin menggabungkan ya 3 aliran kan, nasionalis, ya kan, agamais dan komunis, Nasakom. Ya. Kalau misal terjadi, Soekarno bisa menjadi setengah dewa kan? Ya, karena di dunia ini yang menggabungkan 3 aliran politik itu berat kan? Nah, mungkin seperti itu. Latar belakang, ya pasti perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan dengan cara-cara apa? Dengan cara-cara kekerasan. Jadi kalau ada yang terbunuh itu cara-cara kekerasan. Apakah itu beradab? Ya bagi kita tidak beradab. Melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu. Nah persoalannya, latar belakang itu dilihat lagi dari prosesnya. Ya. Kalau menurut catatan sejarah, ya, PKI itu pernah melaksanakan pemberontakan di Madiun tahun 48. Ya kan? Jadi pemberontakan itu terjadi karena ketidakpuasan akan ya kepemimpinan atau menguji kepemimpinan, begitu Pak. Hebat enggak kepemimpinan itu? Dikaitkan dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu Anda tahu? Kalau dalam filmnya, Anda pernah nonton film Yudas Iskariot? Dulu dijual di toko Gramedia tuh CD-nya. Kita ini kan selalu seakan-akan kita mengutuk Yesus. Ingat, Allah tidak pernah mengutuk ya, Yudas. Ya kan? Tetapi Yudas mengutuk Yesus dan dia salah mengutuk. Yang dikutuknya Tuhan. Jadi dia menjadi pengkhianat. Gitu. Tapi Allah tidak pernah mengutuk. Begitu juga setan. Setan itu tidak pernah dikutuk Allah. Ya kan? Tetapi ya, setanlah yang mengutuk dirinya sendiri, menjadi sang penantang. Nah, Yudas Iskariot itu dipilih. Salah pilih gak Yesus tuh dengan Yudas? Tidak. Sama seperti kita nanti. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, lalu kita berkhianat terhadap Kristus, ya kan? Pelajarannya ada. Yang dipilih Yesus saja, yang dipilih Tuhan tidak bisa berkhianat, apalagi yang dipilih manusia. Pengkhianatan, misalnya kalian berselingkuh dari suami, berselingkuh dari istri. Ya jelas itu Yudas Iskariot. Tetapi kalau dia bertobat, itulah Petrus. Petrus menyangkal, kan mengkhianati Yesus. Murid-murid bubar, lari semua. Thomas bahkan bilang apa? Kalau aku tidak memasukkan jariku, ya kan, dan memasukkan tanganku ke dalam bekas lukanya kan, baik lambung dan tangannya, sekali-kali aku tidak percaya. Langsunglah iman Thomas itulah yang membuat kita, ya Tuhanku dan Allahku. Kan jelas, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Karena Thomas, itulah kehendak Allah terjadi. Tetapi ingat, jangan bilang Yudas Iskariot berjasa. Jangan bilang iblis berjasa. Iblis tidak ada jasanya. Karena iblis sudah mengutuki dirinya. Apalagi gara-gara Yudas Iskariot lah. Kalau tidak, Yesus kan tidak disalib. Itu adalah pandangan sesat dari orang-orang yang tidak memahami iman. Iman akan Yesus Kristus. Makanya kata Yesus, celakalah orang yang melakukan penyesatan. Hendaknya dia tidak lahir, katanya kan. Tapi itu ya bisa kita jadi kita. Saya dan Anda berpotensi untuk menjadi Yudas Iskariot. Tiba-tiba saya dirikan gereja Kristen Dayak Indonesia, saya rekrut dia. Gimana? Boleh. Kaya gitu kan di dunia. Kan ada hedonisme tuh. Di sana Kan belum tentu. mendaratan. Ya kan, loh, kita kan belum sampai ke sana. Kalau saya kan ingin mempengaruhi kamu. Apakah nanti kan
Lebih baik kamu di sini kaya, di sana menderita. Ya kan? Udahlah di sini menderita, di sana menderita lagi. Kamu pilih mana? Itulah ya, pembebasan yang membuat orang menjadi sesat dan beralih ke bukan ajaran Katolik. Pada kau setia dengan binimu, ya kan? Setia juga masuk surga, tidak setia juga masuk surga. Itulah iblis suka goda kita. Tidak apa-apa kau buat dosa, nanti kau terima sakramen tobat. Makanya jangan negosiasi dengan iblis. Tidak apa-apa, ya kan? Tidak perawan, tidak apa-apa lah. Itu kan biasa. Nanti kau terima ya sakramen tobat, kau tidak bisa. Enggak, iblis tuh gitu ngomongnya dengan Hawa. Hawa, semua buah ini boleh kau makan kan? Enggak, satu buah di tengah-tengah itu. Kan tidak tahu sebenarnya perjanjian dengan itu. Enggak, Hawa, kalau kau makan kau sama seperti Allah tuh. Nah itu, lama-lama, dam, cinta. Ini kalau kita makan buah ini sama seperti Allah, habis lah. Selesai. Ketidaksetiaan itu. Makanya cinta itu melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Nonsen. Kalau dia bilang cinta lalu dia selingkuh, meramput. Oh, Halo punya jawab. Pangalo. Masih percaya, habis lah dia kena tipu. Pacaran dia udah selingkuh, lagi kawin. Iya kan? Aduh, susah lah. Hahaha. Hanya perempuan tuh selingkuh. Memang perempuan Pak yang suka selingkuh. Karena, oh iya, laki-laki juga sering selingkuh, perempuan selingkuh. Kan tidak mungkin. Tapi kalau di kota besar, Perempuan. hati-hati. Laki-laki selingkuh dengan laki-laki biasa. Pak, di gang kami itu ada Pak. Di gang kami. Benar Pak, pelagi Bahaya. Pak, kata kami bilang. Hmm. Aduh, itu bilang